wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Pujiah, NIM C1B210006, Prodi Administrasi Negara, kelas 2A semester 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan Internet of Things Smart Agriculture. Namun sebelum ke inti pokok, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Internet of Things. Jadi, Internet of Things adalah sebuah istilah yang belakangan ini mulai ramai dibicarakan dan ditemui di sekeliling kita. Secara singkat, Internet of Things bisa dibilang adalah di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Sejarah Internet of Things ini sendiri dimulai dari pertama kali konsep elektromagnetic telegraph ditemukan pada tahun 1832. Telegraf ini dapat melakukan direct communication di antara dua device telegraf melalui sinyal elektrikal. Namun, bisa dibilang juga Internet of Things ini dimulai ketika internet pertama kali ditemukan di akhir tahun 1960-an. Internet sendiri merupakan komponen penting dari Internet of Things. Dimulai sebagai bagian dari DARPA pada tahun 1962 dan berkembang menjadi ARPANET pada tahun 1969. Pada tahun 1980-an, penyedia layanan komersial mulai mendukung penggunaan ARPANET secara publik, memungkinkannya untuk berkembang menjadi internet modern kita. GPS menjadi kenyataan pada awal 1993 dengan Departemen Pertahanan menyediakan sistem 24 satelit yang stabil dan sangat fungsional. Ini segera diikuti oleh satelit komersial milik pribadi yang ditempatkan pada orbit bumi. Satelit dan telepon rumah menyediakan komunikasi dasar untuk sebagian besar Internet of Things. Ide awalnya adalah Internet of Things pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Kini banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things, sebut saja Intel, Microsoft, Oracle, dan banyak lagi lainnya. Banyak yang memprediksikan bahwa Internet of Things adalah the next big thing di dunia teknologi informasi. Hal ini karena Internet of Things menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan kembali. Contohnya adalah implementasi dari Internet of Things, misalnya adalah kulkas yang dapat memberitahukan kepada pemiliknya via SMS atau email tentang makanan dan minum apa saja yang sudah habis dan harus di-stok lagi. Bagi pengembang, kini banyak perusahaan yang menyediakan berbagai macam program untuk membantu pengembangan dalam mengembangkan produk berbasis Internet of Things. Salah satu yang menyediakan program ini adalah Intel dengan Internet of Things Developer program mereka. Awal mula perkembangan Internet of Things sejak internet mulai dikenal pada tahun 1989, mulai banyak kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan melalui internet. Berikut adalah contoh beberapa kegiatan tersebut. Pada tahun 1990, John Lemke bekerja sama dengan temannya Simon Hackett menciptakan perangkat pemanggang roti yang terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP dan dikendalikan dengan basis informasi manajemen protokol manajemen jaringan sederhana dengan memiliki satu kontrol untuk menyalakan daya dan kegelapan. Roti panggang dikendalikan oleh beberapa lama daya disimpan, namun manusia tetap harus memiliki roti ke dalam perangkat tersebut. Pada 1999, perkembangan perangkat ini dikembangkan dengan menambahkan interrupt yang merupakan robot darah kecil yang juga dapat dikendalikan melalui internet, yang memungkinkan mengambil roti dan menjatuhkan ke dalam perangkat tersebut, sehingga dapat membuat otomatisasi mesin dari end to end. Tahun 1999, Kevin Ashton menciptakan Internet of Things Direktur Eksekutif Auto ID Center. Mereka juga menemukan peralatan berbasis radio frequency identification global yang sistem identifikasi pada tahun yang sama. Penemuan ini disebut sebagai sebuah lompatan besar dalam komersialisasi Internet of Things. Tahun 2000, LG yang merupakan perusahaan multinasional dari Korea Selatan mengumumkan rencananya menciptakan kulkas pintar yang akan menentukan sendiri apakah bisa atau tidak makanan yang tersimpan di dalamnya diisi ulang. Pada tahun 2003, RFID mulai ditempatkan pada tingkat besaran di militer Amerika Serikat di program SAPI mereka. Pada tahun yang sama, melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan RFID di semua toko-toko di seluruh dunia untuk lebih besar batas.
Pada tahun 2005, arus publikasi utama seperti The Guardian, Amerika Ilmiah, dan Boston Globe mengutip banyak artikel tentang Internet of Things. Pada tahun 2008, kelompok perusahaan meluncurkan Ipsos Alliance untuk mempromosikan penggunaan Internet Protokol dalam jaringan dari smart object dan untuk mengaplikasikan Internet of Things. Pada tahun 2008, FCC menyetujui penggunaan Widespread Spectrum. Akhirnya peluncuran Internet Protokol P6 di tahun 2019 memicu pertumbuhan besar di bidang Internet of Things. Perkembangan ini didukung oleh perusahaan besar seperti Cisco, IBM, Ericsson mengambil inisiatif banyak dari pendidikan dan komersial. Dengan Internet of Things, teknologi dapat hanya dijelaskan sebagai hubungan antara manusia dan komputer. Kesimpulannya adalah perkembangan Internet of Things sudah berjalan kurang lebih 30 tahun. Dan pada zaman ini, hampir semua peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dikendalikan dan dipantau dengan menggunakan Internet of Things, yang dimana mayoritas proses dilakukan dengan bantuan sensor di Internet of Things. Sensor ini berfungsi untuk mengkonversi data fisik mentah menjadi sinyal digital dan mengirimkan ke pusat kontrol. Dengan cara tersebut, kita bisa memonitor perubahan lingkungan jarak jauh dari setiap bagian dari dunia melalui internet. Nah, sekarang langsung saja ke materi inti, yaitu penerapan Smart Agriculture. Sebelumnya, apa itu Smart Agriculture? Smart Agriculture atau pertanian cerdas adalah metode pertanian cerdas berbasis teknologi seperti data besar, cloud, dan Internet of Things, di mana terdapat beberapa teknologi pertanian yang digunakan, di antaranya penyiraman otomatis, drone sprayer atau drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, drone surveillance yaitu drone untuk pemetaan lahan, serta soil and water sensor yaitu sensor tanah dan cuaca. Lalu mengapa harus smart agriculture? Karena smart agriculture memungkinkan petani memiliki kontrol yang lebih baik terhadap proses produksi melalui pengelolaan pertanaman dan ternak yang baik dan efisien. Konsep pembangunan pertanian harus diikuti dengan peningkatan agenda intelektual seluruh stakeholder, utamanya petani sebagai garda terdepan. Di Indonesia juga telah diterapkan pertanian modern atau smart farming, yaitu implementasi UAV agriculture yang mempunyai fungsi membawa cairan insektisida, pestisida, hingga fertilizer atau pupuk cair untuk disemprotkan di atas lahan pertanian secara otomatis. Yang kedua, di Indonesia juga sudah diimplementasikan teknologi drone. Ada juga keuntungan yang didapat dari smart agriculture, di antaranya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani, meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, meningkatkan tanaman dan biodiversitas, serta konservasi air. Nah, ada juga beberapa teknologi ramah lingkungan di bidang pertanian dapat dilakukan dengan bioinsektisida, yaitu teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengendalikan serangga dan hama. Yang kedua yaitu bioherbisida, yaitu teknologi yang menggunakan organisme hidup untuk mengendalikan gulma dan tanaman pengganggu. Yang ketiga yaitu biofungisida, yaitu teknologi yang menggunakan produk-produk hayati yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi cendawan. Lalu bagaimana penggunaan Internet of Things dalam bidang pertanian? Jadi, Internet of Things di bidang pertanian menggunakan robot, drone, sensor jarak jauh, dan pencitraan komputer yang dikombinasikan dengan pembelajaran mesin yang terus berkembang dan alat analitik untuk memantau tanaman, menyurvei dan memetakan ladang, dan memberikan data kepada petani untuk rencana pengelolaan pertanian yang rasional guna menghemat waktu dan uang. Ini membantu petani memprediksi penyakit dan mengisolasi hewan dari saudara-saudara lain untuk menghindari pelarian. Selain itu, petani dapat mengurangi biaya tenaga manusia karena mereka selalu tahu segalanya tentang ternak mereka. Dan mereka tidak perlu mengirim karyawan untuk memeriksanya. Misalnya, Kohler adalah penyedia sistem pemantauan sapi canggih yang mengumpulkan informasi seperti kesehatan, suhu, aktivitas, dan sebagainya, menggunakan kalung dan kemudian mengirimkannya ke server. Memantau kondisi iklim stasiun cuaca yang dilengkapi dengan sensor pintar dapat mengumpulkan data cuaca dan mengirimkan informasi yang berguna kepada petani. Selain itu, pertama informasi dianalisis dengan perangkat lunak khusus dan petani mendapatkan analisis siapakah yang membantunya memiliki perkiraan terperinci dan menghindari kerugian panen. Jika ada penyimpangan, petani dapat mengidentifikasinya terlebih dahulu dan mengambil tindakan yang tepat.
Selain itu, sensor membantu petani menentukan kapan saat terbaik untuk menanam dan memanennya. Semiosis adalah satu proyek internet optik paling populer untuk memantau tanaman, memberi petani kendali jarak jauh untuk pemantauan iklim, serangga, dan penyakit. Sistem manajemen pertanian, sistem tersebut diperlukan untuk mengumpulkan semua informasi bersama-sama dan mengelolanya secara efisien. Juga sistem tersebut memiliki fitur pelaporan analitis dan akuntansi sehingga harus dimiliki oleh petani. Pengumpulan data ditentukan seberapa sering Anda perlu menerima informasi. Tidak mungkin Anda perlu melihat kondisi kesehatan ternak setiap detik, jadi sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Begitulah cara internet optik merevolusi sektor pertanian dan memungkinkan petani meningkatkan bisnis mereka dan membuat banyak proses otomatis untuk menerapkan ini. Anda hanya perlu menemukan penyedia yang handal dan Anda akan berhasil. Internet optik adalah masa depan bagi dunia pertanian. Yang terhubung pada pertanian adalah bidang di mana teknologi modern dapat diterapkan secara efisien. Meskipun sektor pertanian mungkin tampak sesuatu yang kuno bagi banyak orang, bagaimanapun konsep pertanian cerdas adalah pendekatan kerja nyata yang menyederhanakan proses pertanian dan menjadikannya otomatis. Tapi mari kita langsung ke pokok permasalahan dan membahas semuanya secara lebih substantif. Lebih lanjut tentang pertanian cerdas, sebenarnya pertanian cerdas dapat dibagi menjadi dua konsepsi, yaitu pertanian cerdas dan agritech. Agritech adalah perangkat lunak yang dibuat untuk peningkatan beberapa proses pertanian. Pertanian pintar mengacu pada penerapan internet optik, pemanfaatan berbagai perangkat yang terhubung satu sama lain. Tapi ternyata IoT mengambil jejak dalam pertanian sudah lama, sejak sensor diperkenalkan dalam operasi pertanian. Namun masalah dengan pendekatan tradisional dalam memanfaatkan teknologi sensor adalah tidak dapat memperoleh data langsung dari sensor yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam memori yang terpasang dan kemudian dapat digunakan. Dengan diperkenalkannya internet optik, industri di bidang pertanian, sensor yang jauh lebih canggih sedang digunakan. Sensor sekarang terhubung ke cloud melalui jaringan seluler atau satelit yang memungkinkan kita mengetahui data real-time dari sensor, membuat pengambilan keputusan menjadi efektif. Penerapan internet optik di industri pertanian telah membantu petani untuk memantau ketinggian tangki air secara real-time yang membuat proses irigasi lebih efisien. Kemudian, teknologi internet optik dalam operasi pertanian telah membawa penggunaan sensor di setiap langkah proses pertanian seperti berapa banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan benih untuk menjadi sayuran dewasa. Internet optik dalam pertanian telah muncul sebagai gelombang kedua dari revolusi hijau. Manfaat yang didapat petani dengan mengadaptasi internet optik adalah dua. Ini telah membantu petani untuk mengurangi biaya dan meningkatkan hasil pada saat yang sama dengan meningkatkan pengambilan keputusan petani dengan data yang akurat. Penerapan internet optik dalam pertanian, yaitu pertanian cerdas adalah sistem berteknologi tinggi dan efektif dalam melakukan pertanian dan menanam pangan secara berkelanjutan. Hal ini adalah aplikasi penerapan perangkat yang terhubung dan teknologi inovatif bersama-sama ke dalam pertanian. Pertanian cerdas sangat bergantung pada internet optik sehingga menghilangkan kebutuhan kerja fisik petani. Dengan demikian, meningkatkan produktivitas dengan segala cara yang memungkinkan. Internet optik telah membawa manfaat besar seperti penggunaan air yang efisien, optimalisasi input, dan banyak lagi. Apa yang membuat perbedaan adalah manfaat besar dan yang telah menjadi pertanian yang merevolusi dalam beberapa hari terakhir. Pertanian cerdas berbasis internet optik meningkatkan seluruh sistem pertanian dengan memantau lapangan secara real-time. Dengan bantuan sensor dan interkonektivitas, internet optik dalam pertanian tidak hanya menghemat waktu para petani, tetapi juga mengurangi penggunaan sumber daya yang berlebihan seperti air dan listrik. Itu membuat berbagai faktor seperti kelembaban, suhu, tanah, dan lainnya tetap terkendali dan memberikan pengamatan waktu nyata yang jernih. Melalui aplikasi Smart Agriculture System, pihak pengelola lahan pertanian dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap lahan melalui antarmuka dengan web. Sistem akan memberikan pantauan berbagai parameter penting lahan seperti kelembaban tanah, suhu, serta kondisi angin. Jadi kesimpulannya, pertanian dengan berkemampuan internet optik telah membantu menerapkan solusi teknologi modern, pengetahuan yang teruji waktu dalam bidang pertanian.
Hal ini juga mampu membantu menjembatani kesenjangan antara produksi dan kualitas dan kuantitas hasil. Data didapat dengan memperoleh dan menginformasi-informasi dari beberapa sensor untuk penggunaan waktu nyata atau penyimpanan dalam data memastikan tindakan cepat dan lebih sedikit kerusakan pada tanaman. Dengan operasi cerdas dari ujung ke ujung yang mulus dan eksekusi proses bisnis yang lebih baik, produk diproses lebih cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, penggunaan Internet of Things dalam bidang pertanian ini membawa pengaruh sangat besar, karena dapat membantu dan mempermudah petani dalam menanam dan memanen, juga dapat mengurangi kerugian. Jadi Internet of Things merupakan revolusi yang harus lebih ditingkatkan lagi agar terciptanya pertanian yang berteknologi lebih canggih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.